Selamat datang kembali di Jin dan Jun Channel bersama saya Junaidi dalam seri tutorial pembelajaran query atau kita sebut struktur query language. Guys, kali ini saya buka playlist baru untuk seri tutorial pemrograman. Tapi yang playlist yang khusus ini saya bahas tentang query. Oke. Kenapa? Karena saya melihat hampir rata-rata teman-teman yang bisa menggunakan bahasa pemrograman, terutama web programming, itu biasanya mainnya di front end, gitu ya. Nah, ketika dia berhubungan dengan back end atau minimal berhubungan dengan tabel atau database, pengambilan sebuah informasi atau penyimpanan informasi, input, edit, delete sebuah informasi, teman-teman hampir rata-rata terkendala di perintah query. Oke. Nah, itu sebabnya dasar saya membahas playlist khusus query. Kenapa? Karena struktur query language ini merupakan sebuah bahasa tersendiri, guys. Oke. Kemampuan bahasanya bisa diterapkan di berbagai platform pemrograman. Jadi misal gini, teman-teman bikin sebuah aplikasi berbasis web, ketika teman-teman akan berhubungan dengan sebuah database, pengambilan data dan informasi, bahasanya query. Gitu. Pakai Java, query juga. Pakai Python, query juga. Nah, jadi menguasai ilmu query ini penting buat teman-teman. Setelah sebelumnya saya pernah bahas playlist tentang bagaimana mendesain sebuah database. Tapi kali ini saya menggunakan query untuk mengelola informasi yang ada di database. Oke guys, langsung saja saya katakan bahwa saya untuk kali ini mendemokan query-nya pakai MySQL. Jadi perlu teman-teman tahu, saya udah install yang namanya SAMPP. Oke, Apache, MySQL, Perl, dan PHP. PHP dan Perl. Oke. Nah, di dalamnya ada yang namanya MySQL. Oke. Nah, sebenarnya teman-teman bisa praktek di mana saja lah. Teman-teman pakai SQL Server bisa. Teman-teman pakai Microsoft Access bisa. Teman-teman pakai Oracle bisa. Apalah yang berbasis database, bahasa query-nya sama gitu ya. Oke. Nah, sebelum saya masuk ke dalam ini, saya aktifkan dulu guys ya. Saya aktifkan dulu itu ininya, Apache-nya saya aktifin. Udah aktif ya guys. Oke, Apache dan MySQL. Intinya sih MySQL ya. Kemudian saya gunakan platformnya itu pakai Command Prompt. Oke. Kalau Anda pakai Windows itu sudah ada Command Prompt guys. Di area search teman-teman ketik ada CMD. Oke, CMD itu masuk ke dalam Command Prompt. Nah, inilah Command Prompt guys. Oke. Kita akan kelola informasi pada sebuah database di beberapa tabel dengan script guys. Memang query itu script bahasanya. Oke. Ya sudah, ini command prompt. Saya nggak akan bahas perintah-perintah command prompt guys, karena ini ada command prompt Windows. Nah nanti itu saya bahas lah video itu sendiri ya. Tapi teman-teman harus paham ilmu command prompt sebenarnya. Oke, ketika saya buka command prompt guys, maka saya akan dihadapkan pada default sistemnya yaitu DC user admin. Karena memang saya login sebagai admin. Oke. Lalu saya coba keluar dari subfolder ini dengan perintah ini aja, gitu ya. Oke, langsung dalam C. Kenapa saya merujuk ke C? Karena saya memang menyimpan instalasi SAMPP itu di dalam C, gitu. Jadi kalau teman-temannya simpannya di D, ya teman-teman klik D.2 maka pindah ke D. Nah, karena saya menyimpannya di C, maka saya pindah ke C.2. Oke, oke guys. Nah selanjutnya saya akan masuk ke dalam folder di mana SAMPP itu saya install. Oke, saya lihat dulu contohnya. Saya gunakan dir, oke, /ad/w lah, gitu ya. Ini untuk menampilkan di dalam C ada direktori apa saja, gitu ya. Karena saya butuh direktori atau folder. Kalau di Windows artinya folder, kalau di sini saya sebut direktori. Oke guys. Nah ini kalau teman-teman lihat itu ada sebelah kiri paling bawah itu ada SAMPP. Nah itulah tempat instalasi SAMPP saya. Di kanan ada sih, tapi itu backup. Tapi yang di kiri SAMPP. Maka saya akan masuk ke dalam folder ini guys dengan cd SAMPP. Oke. Maka saya masuk. cd itu artinya change directory gitu ya. Artinya saya masuk ke dalam directory.
Oke, lalu saya ingin tahu lagi ada apa di dalam SAMPP ini, gitu ya. Yang ingin saya cari adalah folder MySQL. Oke, folder MySQL berarti saya lihat lagi dir /ad/w. Oke, saya coba lihat ada nggak folder MySQL dalam. Nah, karena perintahnya untuk membuka query editornya di dalam bin yang ada di dalam MySQL, guys. Oke, kalau teman-teman lihat ada nih guys, di paling kanan nomor 2, nomor 3 dari bawah atau nomor 4 dari atas paling kanan itu ada folder MySQL. Oke, saya masuk aja langsung ke dalam folder MySQL. Oke, sudah masuk guys. Teman-teman lihat perubahan setiap ini, petunjuk lokasi saya ada C sampai P MySQL. Oke, saya ingin mencari folder bin guys, saya slash lagi /ad ya. Oke, /ad. Saya ingin masuk ke dalam folder bin. Oke. Oh, ada ya guys tuh nomor tuh backup bin. Ya udah, saya masuk lagi pakai cd bin. Maka saya udah masuk. Teman-teman coba lihat perubahan dari lokasi di mana saya berada di dalam C folder SAMPP, di dalam folder MySQL, di dalam folder bin. Oke. Nah, disinilah perintah untuk membuka query editornya, gitu guys. Yang mau kita gunakan adalah mysql.exe. Ya udah, saya coba tampilkan dulu mysql bintang.exe ya. Oke, /w. Saya coba lihat ada nggak file itu, gitu ya. Oke guys, oh ada guys. No, paling kiri atas ada mysql.exe. Nah, inilah perintah yang kita jalankan guys. Oke. Inilah perintah yang kita jalankan untuk membuka query editor di MySQL atau di SAMPP tadi, gitu ya. Oke, caranya gini, teman-teman tolong perhatikan. Saya ketik aja mysql.exe gitu ya. Oke, saya geser ke atas ya, biar jelas. Nah ini mysql, saya ulangi ya, mysql.exe gitu ya. Oke guys, /u min u berarti user. Oke, kebetulan saya default usernya root. Oke, kemudian min p itu artinya password. Oke, kalau min u user, Anda langsung isi aja nama usernya, lalu min p kosongkan, Anda enter, maka dia akan meminta password, gitu ya. Oke, karena saya nggak pakai password, saya enter aja guys. Kalau teman-teman ada password, teman-teman silahkan masuk password. Oke guys, nah ini sudah muncul guys. Nah ini tandanya berhasil. Welcome to MariaDB Monitor Command and with command and with /2 or /g. Jadi setiap baris perintah guys, setiap baris perintah teman-teman harus akhiri dengan titik koma atau teman-teman bisa pakai /g. Gitulah. Oke, paham ya? Setiap baris perintah teman-teman harus akhiri dengan titik koma atau teman-teman bisa tulis /g. Saya dalam prakteknya saya tulis titik koma guys, karena cukup sekali tombol selesai. Kalau /g kan 2 kali tombol ya, jadi teman-teman bisa boleh titik koma, boleh /lg. Oke guys, kalau teman-teman butuh bantuan yang udah disiapkan oleh dia, teman-teman bisa type help atau /h gitu ya. Udah praktekin aja sendiri. Oke. Nah kalau teman-teman menghapus perintah /c gitu ya, jadi saya nggak akan demokan ini. Tetapi teman-teman harus lihat, ini ada MariaDB lalu non. Ini artinya saya sudah aktif di dalam query editor, di dalam query, tetapi saya belum masuk ke database apapun, gitu ya. Nah, perintah pertama kita adalah menampilkan isi database. Menampilkan informasi database. Maksudnya ada database apa saja yang saat ini, gitu ya. Nah, itu bisa dengan perintah show databases. Oke, jadi menampilkan ada database apa aja. Show database tambah s terakhirnya guys. Jadi kalau sesuatu yang show itu tambah s terakhirnya. Kalau sesuatu yang create itu nggak usah tambah s, database gitu ya. Jadi kalau show databases gitu, database s terakhir, artinya s itu kan banyak, artinya menampilkan seluruh data informasi database. Oke guys, saya akhiri dengan titik koma. Oke, teman-teman bisa juga dengan /g, sama aja gitu ya. Tapi saya gunakan titik koma ya guys, titik koma. Oke. Nah, kalau sudah enter aja guys.
Oke, teman-teman perhatikan MariaDB non show databases. Jadi perintahnya show databases. Saya lihat. Nah, berarti tampillah ada database apa aja di sini, gitu. Oke, ini ada database bawaan guys, informasi skema, MySQL, Postman dan sebagainya. Database test. Ternyata saya belum buat database apapun. Oke, berarti perintahnya tadi untuk menampilkan database adalah ini ya, show databases. Titik koma. Ingat, jangan lupa. Oke. So databases. Oke guys. Nah, selanjutnya saya ingin membuat saya ingin membuat sebuah database. Ini kan ada tes, saya ingin membuat database latihan lah, gitu ya. Oke. Berarti teman-teman untuk perintah membuat database create database oke. Nggak usah pakai S guys, langsung database gitu ya. Jadi kalau kalau urusan show pakai S endingnya, kalau selain show itu nggak usah pakai S. Database, lalu nama databasenya apa? Gitu ya, saya buat latihan. Oke. Jadi perintah create database latihan ini berarti saya ingin membuat database. Berarti nanti di sini guys nih, lihat arah kursor saya ada tes, nanti di sini ada nama database namanya latihan. Oke, paham ya? Saya enter pakai titik koma guys. Oke, saya gunakan perintah yang berbeda. Saya pakai slash key, gitu ya. Oke, bisa atau enggak? Tadi kan titik koma atau slash key ya. Saya buat. Nah, slash key keluar guys. Maaf, aduh, saya lupa. Aduh ya. Nah, ini saya masuk lagi guys. Tinggal arahkan panah aja nih. Oke, saya enter. Sorry. Bukan slash key, slash G. Slash key kan keluar guys. Oke ya, saya jalankan show lagi, show databases. Kosong ya guys, kosong. Nah, saya perintahkan lagi create database latihan slash apa tadi? Slash G guys. Slash G, sorry. Ya, kalau udah slash G saya nggak perlu titik koma guys. Jadi enter. Nah tuh, query oke, satu row affected. Oke, dieksekusi sekitar 0,014 second lah gitu ya. Oke, sekarang apakah benar database ini sudah terbuat? Saya show lagi guys. Oke, saya show lagi. Nah ini show databases gitu ya. Oke, saya enter guys. Nah tuh guys, udah masuk nih. Nah ini dia latihan database kita latihan guys. Oke. Nah teman-teman perhatikan, MariaDB non ini artinya saya belum masuk ke dalam database apapun. Sehingga kalau saya ingin melihat tabel, saya nggak bisa dalam keadaan non, gitu ya. Contoh misalnya show tables gitu ya, titik koma, no database selected gitu ya, munculnya no database selected. Oke, jadi memang untuk bisa melihat isi tabel pada sebuah database, teman-teman harus masuk dulu ke dalam database. Jadi kalau boleh saya bayangin nih guys, gini, database itu rumah, paham ya? Di dalam rumah ada kamar. Nah kamar itu tabel guys, gitu. Artinya teman-teman nggak akan bisa masuk kamar kalau teman-teman belum masuk rumahnya, betul kan? Nah itu analoginya ya. Jadi teman-teman biar nggak pusing, saya tidak kaji teorinya nih guys. Kalau teori database itu apa, tabel itu apa, teman-teman carilah di Mbah Google, banyak lah, ribuan tuh ya. Saya nggak mau bicara teori dan konsep, saya mau bicara implementasi aja langsung ya. Jadi database itu ibarat rumah, tabel-tabel tadi ibarat kamar-kamar di dalam rumah. Oke? Paham ya? Nah, kalau memang kamar di dalam rumah, untuk masuk dapat melihat isi kamar, teman-teman harus masuk ke dalam rumah dulu. Nah, itu sebabnya saya langsung show tables ini error guys. Kenapa? Saya belum masuk rumahnya, pengen lihat kamar, gitu ya. Dari mana tandanya? Nah, ini non, gitu ya. Oke, berarti saya masuk dulu ke rumahnya, atau saya masuk dulu ke dalam database. Berarti cara perintah masuk ke dalam database itu use, sebutin nama databasenya. Oke, tadi database kita latihan ya, latihan, titik koma, udah guys. Berarti use latihan artinya saya sedang membuka pintu rumah dan saya masuk ke dalam rumah itu. Paham ya? Saya enter guys. Nah, di mana tandanya saya sudah masuk ke dalam sebuah database atau masuk ke dalam sebuah rumah? Masuk ke dalam sebuah rumah, pintunya terbuka. Masuk ke dalam database, ini namanya latihan. Oke, kenapa? Karena saya memang masuknya ke dalam database latihan guys. Paham ya? Oke,
Kalau sudah begini, maka teman-teman bisa lakukan perintah show tables. Gitu, teman. Paham ya? Kalau teman-teman udah masuk ke dalam rumah, maka teman-teman bisa melihat ada kamar apa aja. Gitu, guys. Melihat ada kamar apa aja itu berarti show tables. Ingat, kalau show selalu ditambahkan S, tables. Kalau show tabel ya tables, show database ya databases gitu ya. Show tables, saya enter. Ceng ceng. Dia bilang empty set. Empty set itu kosong, belum ada tabel. Nggak error nih guys, ini nggak ada tabel loh. Ya memang saya belum buat tabelnya guys, saya baru buat database-nya. Paham ya? Oke, sudah paham sampai di sini? Sudah. Oke guys, kali ini saya hanya mau bahas sekitar cara masuk ke query editor MySQL, kemudian melihat isi data, melihat ada database apa saja pakai show database, lalu membuat database pakai create database, lalu melihat isi masuk ke dalam database menggunakan use. Paham ya? Jadi saya bilang di sini show database menampilkan ada database apa aja, create database membuat database latihan, show database melihat isi database, show tables melihat isi tabel, use latihan masuk ke dalam database. Oke guys, nah supaya durasi video saya nggak terlalu panjang, perintah membuat tabel saya bahas dalam video tersendiri. Oke, nah tetapi di sini saya masukkan perintah menghapus database. Oke, saya tidak bahas dulu menghapus tabel karena memang tabelnya belum kita buat. Coba tuh empty kan. Oke, nah teman-teman coba saya ketik lagi show databases tadi ya, show databases. Nah ini saya lihat ada latihan dan tes. Oke guys, nah saya ingin hapus database latihan ini. Saya pakai drop database. Nah nggak pakai S nih guys, langsung drop database, nama databasenya latihan titik koma. Paham ya? Oke guys, kalau database latihan ini ada isi tabelnya, teman-teman nggak bisa lakukan ini. Teman-teman harus hapus dulu tabelnya, baru teman-teman hapus databasenya. Jadi database tidak bisa dihapus selama masih ada tabel. Paham ya? Oke. Kalau ini karena database latihan saya belum ada tabel, maka ketika saya hapus dia akan langsung hapus. Saya delete guys. Nah, query oke, row affected. Oke. Sudah guys, ininya jadi none. Yang semula latihan jadi none. Kenapa? Karena memang database latihan sudah saya hapus. Coba kita lihat lagi. Show database. Nah, ada nggak guys latihan? Nggak ada. Oke guys. Nah, demikian penjelasan saya tentang query video perdana saya guys. Oke, semoga teman-teman bisa paham dan bisa ngikuti. Sumpah guys, ilmu query ini penting. Ini biasa dipakai dalam back end programming gitu. Teman-teman kalau hanya mainnya front end nggak sempurna guys ilmu programming Anda. Tapi kuasai back end sehingga Anda memiliki full stack. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Tonton video-video saya selanjutnya dengan tema query. Jin dan Jun Channel mohon pamit.